menuju ke kota Yasrib dan kemudian tinggal di sini dan kemudian namanya diganti, namanya diganti menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah itu artinya bercahaya. Cilacap bercahaya, Madinah bercahaya. Cuma bahasa Arab ya, Madinah Al-Munawwarah nek Cilacap bercahaya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelah kiri Bapak Ibu niku Masjid Imam Bukhari kecil. Wow, tengah jeng wonten Masjid Al-Ijabah. Ini Mas belokan. Masjid Imam Bukhari niku riyen tempat nggih rawuh hadis Imam Bukhari niku mriku ngumpul-ngumpulaken hadis mriku daleme. Terus kemudian Bapak Ibu, kita rute pertama ini tidak ke Masjid Kuba dulu, tapi insya Allah tidak mengurangi nilai ibadah Bapak Ibu pun wudhu yang harusnya tujuannya langsung ke Masjid Kuba, ini ke Jabal Uhud dulu. Bapak Ibu sekarang akan menuju ke Jabal Uhud untuk titik pertama lokasi kita hari ini, yaitu ziarah ke makam para syuhada Uhud. Bapak Ibu yang kami hormati, ngantuk boten? Boten nggih, kok ngantuk. Bar sarapan biasanya ngantuk. Kita menuju ke Jabal Uhud nggih. Jabal Uhud adalah Jabal artinya gunung, Uhud artinya menyendiri. Jadi dewekan ibu tengah jemput ketinggal nggih. Itu Jabal Uhud. Jabal artinya gunung, Uhud artinya menyendiri. Jadi Jabal Uhud adalah gunung yang menyendiri, tidak ada gunung yang lain. Jabal Uhud ini lebarnya sekitar 100 meter, panjangnya sekitar 7 kilo. Jabal Uhud. Di Jabal Uhud termasuk salah satu tempat yang bersejarah yang kita kenal dulu ada namanya perang Uhud. Nanti bilang betul Bapak Ibu. Kira ini perang Uhud ya. Perang Uhud terjadi setelah 1 tahun terjadinya perang Badar. Jadi Kanjeng Nabi pada saat hijrah menuju kota Madinah, terus kemudian beliau menetap di Madinah, terus kemudian menyebarkan ajaran Islam di sini. Kanjeng Nabi menemukan kedamaian, nek ke Mekah ya, pas begitu Gusti Allah menurunkan wahyu untuk dakwah secara terbuka, banyak sekali pertentangan, banyak orang Muslim yang disakiti, ibadah diganggu dan sebagainya tidak nyaman. Akhirnya Kanjeng Nabi hijrah. Sebelum hijrah beliau singgah dulu ke Gua Sur, ke Jabal Sur. Nah, terus kemudian dari Jabal Sur kemudian berangkat menuju ke kota Yasrib atau yang sekarang dikenal kota Madinah. Sampai di kota Yasrib beliau pertama singgah di Masjid Kuba, nama daerah. Terus kemudian beliau beli tanah, Kanjeng Nabi berikut tumbas tanah, terus kemudian dibangun masjid yang pertama, yaitu dinamakan Masjid Kuba. Setelah mendirikan Masjid Kuba, kemudian Kanjeng Nabi berangkat lagi terus menuju ke di daerah yang sekarang dibangun Masjid Nabawi. Jadi baru ditemu dalam Kanjeng Nabi, terus kemudian tinggal di situ, terus kemudian menyebarkan ajaran Islam di kota Madinah secara terbuka, damai, tidak ada pertentangan, dan bahkan kota Madinah menjadi sangat subur. Dan kemudian terdengar atau tercium dari para orang kafir Quraisy yang ada di Mekah sehingga kepengen menyerang kota Madinah, karena dulu kota Mekah adalah salah satunya kota yang luar biasa, pusat perdagangan, pusat apapun. Nah, sekarang muncul Madinah menjadi daya saing kota Mekah waktu itu yang Kanjeng Nabi tinggal di Madinah, sehingga dulu kafir Quraisy datang ke Madinah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Terus kemudian terjadilah perang Badar di daerah Badar, yang konon ceritanya pada saat itu adalah perang Badar adalah satu-satunya perang yang dibantu langsung oleh malaikat-malaikat Allah. Al-Wafi riwayatin dibantu oleh 1000 malaikat, karena pasukan muslim saat itu hanya 313 melawan 1000 lebih dari kafir Quraisy. Nah, itu kira-kira 300 melawan 1000, kira-kira lebih kan secara tenaga ya. Nah, itu karena waktu itu perang Badar
posisi kaum muslimin dengan jumlah yang sangat sedikit. Terus kemudian Kanjeng Nabi berdoa, ya Allah, kalau sampai umatmu ini semua meninggal, maka tidak akan lagi ada orang yang menyebarkan ajaran Allah. Maka kemudian Gusti Allah menurunkan malaikat, ada 1000 malaikat yang kemudian membantu perang Badar sehingga umat muslim memenangkan perang Badar. Ya, terus kemudian setelah perang Badar terjadi 1 tahun kemudian, kaum kafir Quraisy balas dendam, ya, balas dendam karena perang Badar kalah, kaum kafir Quraisy balas dendam. Terus kemudian tercium oleh mata-mata kaum muslimin sehingga dulu yang rencananya perang Badar, perang yang kedua ini kaum kafir Quraisy itu mau menyerang di kota Madinah, sehingga kemudian ditetapkan oleh kaum muslimin mending jangan menunggu di Madinah, tapi kita cegat saja di Jabal Uhud. Makanya kemudian terjadi perang Uhud. Bapak Ibu, di depan sebelah kanan ini ada namanya Jabal Rumat. Jabal Rumat adalah gunung pemanah. Nah, dulu dengan pasukan kaum muslimin yang berjumlah kurang lebih 1000, terus kemudian ada pengkhianat sehingga yang berangkat menuju ke Jabal Uhud berjumlah sekitar 700 melawan 10.000 pasukan musyrikin. Nah, mereka ditunjuk ada 50 pemanah, ya. 50 pemanah yang di atas Jabal Rumat yang kemudian membuat strategi bertahan menyerang kafir Quraisy, sehingga kafir Quraisy pada saat itu hampir saja kita menang. Tapi karena kecerobohan para pemanah, buatan akan pesan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pesan, pokoknya kalau kondisi apapun para pemanah mau menang mau kalah, mohon jangan turun dari atas bukit pemanah ini. Nah, terus kemudian setelah kaum kafir Quraisy diserang terus kemudian sudah banyak sekali yang meninggal dan hampir menang, gitu. Terus kemudian kafir Quraisy sudah lari terbirit-birit. Terus kemudian barang ghanimah atau jarahan, gitu, barang-barang ditinggalkan sehingga memicu kaum muslimin kepengen mengambil harta rampasan perang lah. Terus setelah itu, begitu para pemanah turun dari Jabal Rumat, kemudian dilihat oleh pasukan Abu Sufyan, kemudian langsung diserang balik oleh kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin, sehingga disitulah banyak sekali yang meninggal para kaum muslimin, termasuk paman sikap dongarin, termasuk pamannya Kanjeng Nabi yaitu sahabat Hamzah, dan juga sahabat Mus'ab bin Umair. Bapak Ibu, kita di sini waktunya kurang lebih sekitar 30 menitan, ya. Monggo Bapak Ibu persiapan turun, kita siaran ini, ya. Monggo.